Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Alivia Zahra dari kelas 11 MIPA 7 SMA YP Unila Bandar Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi kimia mengenai koloid. Jadi tonton terus videonya sampai habis ya. Materi yang akan dibahas adalah sistem koloid, jenis-jenis koloid, sifat koloid, dan metode pembuatan koloid. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau larutan kasar. Bisa kita lihat dari gambar gelas kimia berikut. Gelas pertama terdiri dari larutan yang memiliki ukuran partikel zat terlarut sebesar kurang dari 1 nanometer. Contohnya, mencampurkan gula dengan air yang akan membentuk larutan gula. Pada gelas kimia kedua, terdapat koloid yang memiliki ukuran partikel zat terlarut antara 1 nanometer sampai 0,5 mikrometer. Contoh dari larutan koloid adalah mencampur susu dan air yang membentuk larutan susu. Pada gelas kimia yang ketiga, terdapat suspensi atau disebut campuran kasar yang memiliki ukuran partikel zat terlarut lebih besar dari 0,5 mikrometer. Contoh dari suspensi adalah kita mencampurkan air dan pasir yang akan terbentuk campuran kasar, serta jika didiamkan akan terpisah lagi antara air dan pasirnya. Jenis-jenis koloid tergantung pada fase terdispersi atau zat terlarut dan medium pendispersinya. Ada 8 macam jenis-jenis koloid. Yang pertama adalah gas dalam cair. Nama koloidnya busa atau buih, contohnya adalah buih sabun dan krim kocok. Yang kedua, gas dalam padat. Nama koloidnya busa padat, contohnya adalah batu apung dan karet busa. Ketiga, cair dalam gas. Nama koloidnya aerosol, contohnya adalah awan dan kabut. Keempat, cair dalam cair. Nama koloidnya emulsi, contohnya adalah susu dan santan. Kelima, cair dalam padat. Nama koloidnya adalah emulsi padat, contohnya keju, mentega, dan mutiara. Yang keenam, padat dalam gas. Nama koloidnya adalah aerosol padat, contohnya asap dan debu. Ketujuh, ada padat dalam cair. Nama koloidnya sol, contohnya cat, kanji, dan tinta. Yang terakhir ada padat dalam padat. Nama koloidnya sol padat, contohnya kaca berwarna dan paduan logam. Koloid memiliki 6 sifat. Yang pertama efek Tyndall, kedua gerak Brown, ketiga adsorpsi, keempat elektroforesis, kelima dialisis, dan yang terakhir koagulasi koloid. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Jalannya sinar dalam koloid dapat terlihat karena partikel koloid dapat menghamburkan sinar ke segala arah. Contohnya adalah jika kita menyalakan lampu mobil pada keadaan berkabut, maka akan terlihat partikel-partikel dalam kabut terhamburkan ke segala arah. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak partikel koloid dalam medium pendispersi secara terus-menerus membentuk arah zigzag, yang disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel zat terdispersi dan zat pendispersi. Gerak Brown ini menyebabkan koloid tidak memisah jika didiamkan. Selanjutnya adalah adsorpsi, yaitu penyerapan partikel pada permukaan zat. Partikel koloid sol memiliki kemampuan untuk mengadsorpsi partikel pendispersi pada permukaannya. Sifat ini telah digunakan dalam berbagai proses seperti penjernihan air, pemutihan gula tebu, dan norit. Yang keempat adalah elektroforesis. Elektroforesis adalah gerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Sifat ini banyak digunakan cerobong asap, di mana asap pabrik dilewatkan pada suatu alat yang disebut hot rail.
Yang kelima, dialisis. Dialisis merupakan teknik pemisahan koloid dengan ion-ion lain yang ukurannya lebih kecil melalui membran semi-permeable. Sifat dialisis ini biasa digunakan pada pasien yang melakukan cuci darah, di mana kelebihan kandungan ion-ion garam dapat dikeluarkan dari darah. Yang terakhir adalah koagulasi koloid, yaitu suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk suatu gumpalan yang lebih besar. Penerapan sifat koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari adalah pada pengolahan karet dari bahan lateks serta pembentukan delta pada muara sungai. Metode pembuatan koloid bisa dibedakan menjadi dua cara, bisa dilihat dari gambar berikut. Yang pertama adalah kondensasi. Kondensasi yaitu merubah partikel yang kecil menjadi partikel koloid yang lebih besar. Yang kedua adalah dispersi. Dispersi yaitu merubah partikel yang besar menjadi partikel koloid yang lebih kecil. Metode kondensasi meliputi 4 cara, yaitu dekomposisi rangkap, reaksi hidrolisis, reaksi reduksi oksidasi atau redoks, dan penggantian pelarut. Yang pertama adalah dekomposisi rangkap. Misalnya, Sol AS2S3 dibuat dengan gaya mengalirkan H2S dengan perlahan-lahan melalui larutan AS2O3 dingin sampai terbentuk Sol AS2S3 yang berwarna kuning terang. Yang kedua adalah reaksi hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi penambahan air pada suatu zat. Misal, Sol FeOH3 kali dapat dibuat dengan hidrolisis larutan FeCl3 dengan memanaskan larutan FeCl3 atau reaksi hidrolisis garam Fe dalam air mendidih. Yang ketiga adalah reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Redoks merupakan reaksi kimia di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi pada unsur-unsurnya. Misal, sol emas atau sol Au dapat dibuat dengan mereduksi larutan garamnya dengan melarutkan AuCl3 dalam reduksi organik formaldehida HCOH. Selanjutnya, penggantian pelarut. Cara ini dilakukan dengan mengganti medium pendispersi sehingga fasa terdispersi yang semula larut setelah diganti pelarutnya menjadi koloid. Misal, kalsium asetat yang sukar larut dalam etanol mula-mula dilarutkan terlebih dahulu ke dalam air, kemudian baru ditambahkan etanol. Maka terjadi kondensasi dan terbentuklah koloid kalsium asetat. Selanjutnya adalah metode kondensasi. Metode kondensasi meliputi 3 cara, yaitu cara mekanik, cara peptisasi, dan busur Bredig. Yang pertama adalah cara mekanik. Cara mekanik adalah penghalusan partikel-partikel kasar zat padat dengan proses penggerusan untuk dapat membentuk partikel-partikel berukuran koloid. Contohnya adalah alat penggerus. Yang kedua adalah cara peptisasi. Cara peptisasi adalah pembuatan koloid atau sistem koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan, atau proses pendispersi endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi atau pemecahan. Contohnya adalah agar-agar dipeptisasi oleh air, karet oleh bensin. Yang terakhir adalah busur Bredig. Busur Bredig merupakan alat khusus yang digunakan untuk membentuk koloid logam dengan cara meletakkan logam yang akan dibuat pada kedua ujung elektroda dan kemudian diberi arus listrik. Sebagian logam akan meluruh ke dalam air hingga terbentuk sol logam. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.